Hari ini kita akan membahas tentang Omikron ya. Saya kira semua sudah paham ya apa itu Omikron dari kulit luarnya, yaitu merupakan jenis virus corona yang baru saja ditemukan. Virus ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena penularannya diketahui cukup cepat dan mudah daripada varian sebelumnya. Gejalanya seperti disebutkan oleh teman kita tadi ya, yang menonjol memang tenggorokan gatel, kadang ada yang batuk, ada yang enggak. Memang berbeda-beda ya. Walaupun varian Omikron ini dikatakan memiliki gejala yang berbeda dibandingkan dengan virus corona sebelumnya, terutama Delta, tetapi kadang-kadang ada juga kemiripan atau ada juga yang eh, masih bukan Omikron tapi Delta. Karena ada petugas laboratorium yang saya jumpai mengatakan bahwa kasus non-Omikron juga masih cukup banyak ya. Jadi Delta juga masih ada, bukan hanya Omikron yang main-main di sekitar kita saat ini. Ya. Walaupun sebagian orang memang mengatakan gejalanya seperti flu, tapi nggak semua. Ya, ada juga yang sakit kepala, ada juga yang pegel-pegel, ada juga yang lelah rasanya seperti nggak bertenaga, ada juga yang berkeringat di malam hari, ada juga yang demam, tapi umumnya demamnya nggak tinggi ya, walaupun ada satu dua kasus demamnya tinggi juga, tetapi yang agak menonjol adalah jarang sekali yang mengalami hilang indera perasa atau penciuman. Walaupun satu dua kasus ada juga yang masih merasakan, tapi sangat jarang dibandingkan varian Delta. Ya, jadi memang yang paling banyak saat ini untuk Omikron keluhannya adalah di tenggorok, ya, apakah itu gatal, apakah itu nyeri. Hari ini kan 10 Maret ya, 10 Maret tahun 22. Kita tahu bahwa di tahun 2020, tanggal 2 Maret ya, lebih dari 2 tahun, ini COVID sudah berulang tahun yang kedua, kita mengetahui bahwa pandemi sampai saat ini yang udah 2 tahun belum ada tanda-tanda akan reda. Ya. COVID nggak tahu kapan akan selesai. Ada Untuk tuh. sebagian orang yang pesimis, Sumpah. ketika mengetahui ada Omikron ataupun COVID, mulai menjadi panik atau stres. Dan ini menurut medis sangatlah tidak kondusif ya untuk kesehatan. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang sangat optimis, yang cuek aja. Ada COVID apa enggak, ya bukan urusan saya lah ya. Enggak percayalah, itu cuma hoax ya. Atau bahkan ada yang mengatakan itu hanya konspirasi. Ya, orang itu di-COVID-kan, sekarang jangan ke rumah sakit karena sakit apapun jadi COVID ya. Itu hanyalah konspirasi, semua pasien di-COVID-kan supaya rumah sakit dapat untung dan sebagainya. Tetapi untuk yang realistis ya, dia akan menilai semua segala sesuatu senyatanya. Senyatanya memang teman-teman dekat saya banyak yang kena COVID. Dan pada waktu varian Delta, kita kenal banyak teman-teman kita bahkan aktivis dan juga orang-orang yang sangat eh, tinggi status sosial ekonominya juga mengalami penyakit COVID yang fatal sampai meninggal. Nah, buat kita yang paham ajaran Dhamma, kita melihat semuanya senyatanya dan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya, dengan keyakinan kita kepada tiratana, hukum karma ya, kita percaya nggak akan terjadi apapun yang bukan akibat karma kita tetap bersyukur apapun yang kita jumpai, nggak bisa pergi ya nggak apa-apa di rumah saja, toh sekarang internet sangat mendukung ya, kita bisa say hello melalui WhatsApp kok, video call ya, jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Dan kalau bisa kita terus berpikir bahwa setiap peristiwa pasti ada kesan positifnya. Buat saya pribadi, keuntungan yang saya dapat adalah dengan di masa pandemi ini saya punya kesempatan belajar yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Termasuk belajar tentang COVID ini. Waktu saya kuliah belum ada yang namanya COVID. Jadi apa yang saya dapatkan ini bukan di bangku kuliah ya, tetapi di masyarakat. Pengalaman saya dalam membantu telemedicine dan juga webinar-webinar yang memang sekarang hampir tiap hari ya. Kalau kita punya waktu, apapun bisa kita pelajari untuk menambah pengetahuan. Dan ini pun saya sarankan kepada hadirin semua, belajar itu sangat penting sekali. Dalam ilmu biologi ada namanya use and disuse atrophy. Organ-organ yang nggak dipakai itu akan menciut. Tapi kalau kita pakai itu akan terus bertahan, bahkan bisa meningkat ya. Termasuk juga otak kita. Kalau kita malas belajar, itu kita akan jadi bodoh. Bayangkan kalau kita pergi berlibur 2 minggu misalnya, pas balik kadang-kadang seperti ngeblank gitu kan. Nah, jadi banyak yang menganjurkan ya, terutama dari yang
peneliti-peneliti menganjurkan minimal kita baca 1 jam sehari atau belajar ya supaya kita tetap cerdas, nggak cepat pikun. Dan manfaat kedua yang saya rasakan adalah efisiensi waktu. Kalau sebelumnya kita kemana-mana pergi harus dengan kendaraan macet di jalan, misalnya kalau saya pergi mengajar ke UI, itu pergi kadang 2 jam, pulang juga 2 jam, pulang pergi udah 4 jam di jalan. Kalau sekarang tinggal buka Zoom, ya langsung bisa memulai pelajaran. Dan juga di masa pandemi ini kita punya kesempatan untuk menambah parami yang jauh lebih banyak kalau kita peduli dan kita mau memanfaatkannya. Karena sebetulnya hidup itu kan sangat tergantung dari bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan biarkan lingkungan mengatur kita, tetapi kitalah yang mengatur lingkungan kita, kitalah yang mengatur segala yang kita adalah tuan bagi diri kita sendiri. Ya, jadi karena sebagai umat Buddha kita yakin bahwa tugas utama kita sebagai manusia adalah berbuat baik, maka di masa pandemi menurut saya kesempatan itu terbuka lebih luas dibandingkan sebelumnya. Buat saya ya, saya berharap semuanya juga bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sebetulnya tidak kita harapkan, tetapi kita mengubah yang tidak diharapkan menjadi sesuatu yang justru memberikan keuntungan yang lebih besar dalam arti yang sesungguhnya. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan kita tentang hukum anicca. Segala sesuatu terus berubah dan berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, demikian pula dengan virus. Virus ini juga terus berubah dan berubah. Banyak sekali jenisnya virus ya, varian-varian itu yang tidak dapat kita hitung satu persatu, tetapi ya ada 5 varian yang merupakan varian of concern ya, varian yang menjadi perhatian karena luar biasa ya, yaitu varian alpha yang pertama kali dideteksi di Inggris, varian beta pertama kali dideteksi di Afrika Selatan, varian gamma di Brasil, varian delta di India, dan yang sekarang ini kita kenal Omicron yang pertama kali dideteksi di Afrika Selatan. Apa itu mutasi virus? Yaitu upaya virus untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan kondisi inang atau jaringan hidup yang dihinggapinya. Lazim ditemui di masa pandemi, meningkatkan infeksi atau tingkat infeksi tinggi, tingkatkan peluang terjadinya lebih banyak mutasi virus. Virus baru hasil mutasi akan menjadi varian baru. Jadi misalnya yang tadinya virusnya itu punya mahkotanya 10, sekarang menjadi 15 atau sebaliknya. Jadi dia berubah, ya, dan ini tujuannya virus supaya nggak dikenali oleh antibodi kita sehingga dia bisa lebih mudah untuk berkembang biak. Sehingga itulah merupakan salah satu alasan atau salah satu kekhawatiran vaksin ini efektivitasnya menurun karena mutasi virus. Mengapa? Karena antibodi yang sudah dipersiapkan menjadi nggak mengenali lagi virusnya karena virusnya sudah berubah bentuk. Nah, ini memang pinternya si virus, akal-akalnya si virus ya. Tapi jangan khawatir, sampai saat ini masih efektif vaksin yang kita pakai untuk menangkal virus Omicron. Untuk Omicron sendiri ada 3 lagi variannya ya, BA1, BA11, BA2 yang merupakan varian yang dikenal sebagai Omicron siluman. Katanya ini anaknya dari Omicron yang BA1 ya. Penelitian di laboratorium oleh peneliti Jepang mengatakan Omicron siluman ini lebih parah dibandingkan Omicron BA1, tetapi WHO mengatakan tidak lebih parah, jadi kita nggak usah terlalu khawatir, mudah-mudahan WHO yang betul. Tetapi William Hasseltine, profesor di Harvard Medical School, mengatakan varian Omicron siluman ini 7 kali lebih menular daripada varian sebelumnya. Lalu ada juga yang mengatakan sekarang Omicron juga sudah punya cucu namanya BA3. Katanya sudah ditemukan juga pada Januari 22 di barat laut Afrika. Tapi daya sebarnya rendah, ringan, dan tidak terlalu berbahaya. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Gejalanya ada yang sakit tenggorokan, pilek, bersin, macam-macam ya. Jadi gejalanya juga bermacam-macam, kadang-kadang bahkan tidak spesifik. Nah, sesuai dengan hukum ketidakkekalan ya, perubahan itu kan nggak selalu menjadi buruk. Sebetulnya bisa juga berubah menjadi baik ya.
Cuman orang kadang-kadang kalau mendapatkan kenaikan jenjang, kenaikan karir, itu nggak ngomong anicca, tapi ketika misalnya kena musibah ya, baru teringat anicca, atau sebaliknya. Padahal anicca atau perubahan itu bisa menjadi buruk, bisa juga menjadi baik. Lalu bagaimana dengan perubahan daripada varian-varian virus ini? Kalau kita lihat kasus gelombang satu selama sepekan itu ada 80.000 kasus. Gelombang kedua di bulan Juli 21 itu dalam seminggu ada 253 kasus. Dan ini kita harapkan gelombang kedua, gelombang delta adalah yang terburuk ya. Karena memang angka kematian juga sangat tinggi sekali, banyak orang yang meninggal di jalan, banyak sekali orang yang terpapar dan meninggal, orang-orang dekat kita ya, banyak yang menjadi korban dalam gelombang 2 ini. Kita berharap gelombang 3 tidak separah gelombang 2, walaupun jumlah kasusnya tidak lebih sedikit. Kapan puncak gelombang ketiga itu memang masih didiskusikan ya, tapi diduga angka tertinggi pada tanggal 16 Februari, yaitu ada 64.000 kasus per hari. Padahal di gelombang 1 89.000 per minggu ya. Jadi memang lonjakan kasusnya cukup meningkat, tetapi yang meninggal karena Omikron diharapkan lebih sedikit. Sampai dengan hari ini ya, sampai dengan kemarin tanggal 9 Maret dicatat nilai tertinggi angka kematian karena Omikron atau karena COVID di gelombang 3 ini mencapai 401 orang. Hari ini tanggal 9 sudah menurun di bawah 400, kalau nggak salah 390-an, saya nggak hafal ya, tapi di bawah 400. Sedangkan pada waktu gelombang 2, angka kematian pernah mencapai lebih dari 2.000 dalam sehari. Ya, jadi kelihatannya memang Omikron ini tidak separah Delta, tetapi harus tetap waspada ya. Karena saat ini ICU di rumah sakit masih lumayan penuh ya. Kemarin saya sempat bincang dengan teman saya yang kerja di suatu rumah sakit besar yang baru, dia mengatakan ICU-nya untuk COVID saat ini masih full. Kalau kita lihat perkembangan COVID sampai dengan tanggal 7 Maret, kita melihat grafik yang masih naik turun tetapi cenderung menurun ya. Grafik saya ini sampai tanggal 7 Maret itu adalah terendah, memang tanggal 8 cenderung meningkat lagi sedikit ya, tetapi kalau secara keseluruhan kita bisa merasa ini cenderung menurun. Kemudian cara penularannya masih sama ya, Omikron maupun varian lainnya, bisa secara langsung, bisa juga secara tidak. Kalau langsung yaitu antar manusia. Kalau kita terlibat atau berinteraksi dalam jarak dekat atau kurang dari 1 meter. Karena itu kita harus jaga jarak ya. Physical distancing, nggak kerumunan, kalau bisa usahakan lebih dari 2 meter agar tidak terkena percikan. Kalau nggak langsung, ya yaitu kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi atau terkena percikan tetesan dari seseorang yang terpapar COVID, lalu kita menyentuh hidung, mulut, atau mata kita tanpa cuci tangan lebih dahulu. Nah, inilah resiko tertular, sehingga kita harus sering-sering cuci tangan sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Itu alasannya. Karena virus corona diduga tahan beberapa jam di kaca, plastik, baja, tembaga, kertas, kayu, dan mungkin juga yang lainnya. Dan cuci tangan juga tidak sekedar tangan basah ya, tetapi harus dengan sabun, ya harus melalui proses 6 langkah. Saya kira semuanya sudah tahu ya apa itu 6 langkah cuci tangan. Ya, kalau bisa juga harus dengan air yang mengalir. Tapi kalau nggak dimungkinkan cuci tangan, bisa kita lagi di perjalanan, bisa dengan membawa hand sanitizer. Kemudian juga ini Wandani sudah sejak awal membuat poster orang pinter pakai masker dengan benar ya. Jadi kalau kita cuma pakai masker supaya nggak ketangkep polisi, itu manfaatnya nggak besar. Tapi kalau kita pakai masker dua-duanya dan jaga jarak, itu penularan bisa 0%. Nah inilah kalau kita ingin bersahabat dengan COVID, kita harus perhatikan rambu-rambunya ya. Karena kita nggak tahu lawan bicara kita itu positif atau enggak. Apalagi dengan kasus yang masih meningkat, kita bukannya negatif thinking, tapi lebih baik kita anggap orang yang nggak serumah itu positif, sehingga kita bisa terhindar dari COVID. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kalau lawan bicara yang pakai masker, resiko kita 5%. Kalau lawan bicara nggak pakai,
kita juga nggak pakai 90%, tapi kalau kita pakai, lawan bicara nggak pakai 30%, ya kalau dua-duanya pakai jaraknya dekat, resiko masih 1,5%. Jadi kalau bisa kita ikuti prokes yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan dianjurkan juga pakai 2 lapis masker ya. Dan karena virus juga bisa masuk lewat mata, jadi baik juga kalau bisa pakai kacamata ya. Kacamatanya bisa kacamata Google ya, di mana mata kita terhindar dari paparan. Nah, ini 6 langkah yang hendaknya jangan kita lupakan, walaupun kita peraturan pemerintah sudah dilonggarkan ya. Selain pakai masker di tangan, kalau bisa kalau kita beli makanan, kalau memungkinkan dipanaskan, kita panaskan dulu ya. Dan jangan lupa untuk jangan sembarang sentuh. Ini kita perlu meningkatkan sakti ya, supaya kita penuh perhatian kalau menyentuh mulut, hidung, dan mata. Dan kalau batuk, jangan lupa posisinya seperti ini ya. Kalau waktu kecil kan kita kalau batuk pakai telapak tangan nutupnya. Tapi sekarang yang benar kalau batuk adalah dengan siku kita menutup mulut kitanya. Ya. Kalau kita sudah prokes seperti tadi disampaikan oleh teman kita, tapi kita masih terpapar juga, nah ini apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa masa inkubasi dari COVID itu kalau dulu rata-rata 5-6 hari, tapi ada juga yang sampai 14 hari, tetapi untuk Omikron ini diduga rata-rata 3 hari. Ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, tapi rata-rata 3 hari. Masa penularan menurut survei itu terjadi 1-2 hari sebelum atau 2-3 hari sesudah gejala. Jadi masa penularan yang terutama adalah 5 hari pertama. Jadi kalau kita sudah terpapar, lalu kita periksa hasilnya positif kita tertular, saya berharap jangan panik dan jangan malu. Kena COVID itu bukannya suatu aib ya, nggak seperti kena HIV pun sekarang nggak usah malu, nggak usah aib karena bisa tertular dengan berbagai macam cara. Ya, tetap tenang karena imun ini sangat penting sekali. Kalau kita stres, maka imun bisa turun dan langsunglah berobat. Jangan lupa juga ingat-ingat siapa yang close kontak dengan kita supaya bisa putus mata rantainya. Kita harus menerima akibat karma buruk yang terjadi, kenyataan kita sudah tertular, ya kita terima, tapi kita jangan jadi sumber bencana. Itu udah positif masih keluyuran kemana-mana, menjadi sumber buat lingkungan. Nah, ini saya punya kasus nyata ya, bagaimana teman saya yang sudah tertular tapi dia merasa cuek, akhirnya dia menularkan kepada ibu tercinta dan ayah tercinta yang dalam waktu dekat meninggalkannya untuk selamanya. Jadi pelajaran dari teman kita mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita juga ya. Jangan sampai kita mengikuti kecerobohannya karena katanya keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi kalau kita diberitahu sama teman, saya positif nih, kita nggak boleh ember ya. Si A positif loh gitu kan, menjadi olok-olok atau bahan bercandaan, nggak boleh ya. Dalam kedokteran juga ada undang-undangnya. Kalau kita membocorkan rahasia penyakit orang lain yang bersangkutan tidak setuju, tidak berkenan, maka itu bisa terkena pidana loh ya. Jadi kita boleh menyampaikan kalau kita positif, tetapi hendaknya kita tidak mengumbar penyakit orang lain kepada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan. Lalu jangan lupa untuk 3T selain 6M ya, yaitu selain kita periksa testing, kita juga tracing, melacak, dan langsung mengobati. Kalau sudah terpapar ya hendaknya kita isoman. Kalau hasil tesnya belum ada, kalau bisa jangan kontak, jangan keluyuran kemana-mana. Tapi hubungi yang kontak erat supaya dia juga periksa antigen ataupun PCR. Ya, kalau bisa kita gunakan ruang terpisah. Saya kira semua sudah paham ya isoman ini. Nggak usah saya sampaikan secara detail karena mungkin sebagian bahkan sudah melakukannya. Ini juga kalau yang perlu ya Wandani siap dengan makanannya dan sampah bekas juga jangan lupa untuk tidak dibuang sembarangan. Kita usahakan akibat karma buruk berbuah jangan membuat karma buruk baru dengan menjadi sumber penyakit bagi lingkungan. Virus ini mati dalam hitungan menit ya kalau kita rendam di sabun. Jadi kita bisa rendam air sabun aja maka dia akan nggak bisa bertahan lagi.
Kemudian kalau kita harus membawa pasien dengan COVID positif, kalau bisa jangan pakai AC, tapi bukalah jendela ya, supaya ventilasinya bagus, supaya sopirnya nggak ketularan. Kalau bisa duduknya diagonal, buka kacanya juga diagonal. Ya, ini membantu untuk penularan yang minimalis. Dan kalau sudah kita mengalami PCR ataupun antigennya positif ya, kalau kita punya gejalanya sedang, berat, kritis, janganlah ditunda-tunda untuk ke rumah sakit. Kalau nggak ada gejala atau gejala ringan, kita boleh isoman ya. Tapi kalau udah berusia lanjut dan memiliki komorbid, jangan ngobati sendiri, jangan jadi dokter sendiri. Tapi hubungilah fasilitas kesehatan. Sekarang kan banyak telemedicine ya. Mandani juga punya telemedicine, hubungilah ya agar mendapat obat yang sesuai secepat mungkin supaya tidak berkepanjangan atau menjadi long COVID. Dr. Siti Nadia Tarmizi ya, seorang juru bicara vaksinasi dari Kemenkes mengatakan bahwa Omikron siluman ini sudah ditemukan sejak awal Maret di Indonesia. Dan dia mengatakan menekankan kunci utama mengatasi virus varian apapun adalah protokol kesehatan dan vaksinasi. Dan juga terus waspada terhadap gejalanya, jangan menyepelekan atau jangan meremehkan. Ya, gejala COVID itu sangat bervariasi dan individual. Ya, virus yang sama masuk ke orang yang berbeda, gejalanya bisa berbeda, dan yang masuk ke tubuh kita juga tidak selalu Omikron ya. Kasus Delta juga masih lumayan banyak. Ya, petugas laboratorium mengatakan kalau Delta kita tahu gejala yang paling dominan biasanya itu hilang rasa, penciuman, demam tinggi yang agak berbeda dengan Omikron yang umumnya gangguan utama adalah tenggorokan gatal, lelah, ya. Dan kalau Omikron siluman katanya juga mengganggu usus. Ya, jadi memang tiap varian punya spesifikasi yang agak berbeda, tetapi tidak selalu. Tapi sebagian orang memang merasa seperti flu biasa. Bahkan ada yang nggak tahu kalau ternyata positif gitu ya. Tetapi sebetulnya ada juga bedanya. Kalau Omikron itu cenderung nyeri tenggorokan dengan gatal, ya hidung tersumbat, pilek, ya kadang-kadang ada juga yang batuk. Kalau flu itu biasanya jarang disertai nyeri tenggorokan. Kemudian juga biasanya juga pilek dan batuk saja. Jadi nggak selalu ya. Jadi ini kira-kira gejalanya ada sedikit perbedaan, tetapi nggak selalu. Nah, di tanggal 28 Februari, Menteri Kesehatan kita sudah merencanakan skenario untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Ya, apakah kita sudah siap? Apa itu pandemi? Apa itu endemi? Ya, endemi adalah kecil, wabah kecil, tapi luar biasa tingkat pertama paparan penyakitnya terbatas pada suatu wilayah, lingkungan atau wilayahnya. Namun bilang luar biasa. Kalau epidemi lebih luas lagi, kalau pandemi skopnya udah tingkat dunia. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, kalau epidemi itu cuma berupa bintik-bintik kecil-kecil di tempat-tempat tertentu. Kalau endemik lebih bergerombol ya cukup besar. Kalau pandemi seluruh dunia. Perbedaan karakteristik pandemi dan endemi ya. Kalau endemi itu seperti penyakit demam berdarah, malaria, kusta. Kalau pandemi itu seperti flu Spanyol, flu Asia, COVID ya. Penyakit yang berjangkit di suatu daerah pada suatu golongan masyarakat secara konstan itu disebut endemi ya, menyebar hanya di wilayah tertentu. Sedangkan pandemi seperti yang kita alami sekarang ini. Indikator pandemi bisa menjadi endemi itu sebetulnya banyak ya. Itu kasus konfirmasi kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk, perawatan rumah sakit 5 orang per 100.000 penduduk, kematian minimal 1 kasus per 100.000 penduduk, kontak erat per kasus konfirmasi 1:15, positif rate kurang dari 5%, bor rumah sakit kurang dari 60. Nah, ini masih perlu perjuangan untuk mencapai indikator ini ya. Jadi ini adalah harapan kita, tapi apakah saat ini sudah bisa? Menurut saya masih perlu diperjuangkan. Ya, kita tahu bahwa virus ini sepertinya masih senang main-main di sekitar kita. Ya, kita nggak tahu sampai kapan dia akan pergi karena dia
sangat senang untuk bermutasi, dan bermutasi kita tidak tahu mutasinya menjadi lebih galak atau lebih lemah. Harapan kita tentunya mutasinya menjadi lebih lunak, lebih lemah, seperti flu, mungkin tadi seperti orang kecapean aja atau gimana ya, kita nggak tahu. Semuanya masih diteliti dan diteliti. Ya, tetapi harapan kita adalah kita bisa tetap beraktivitas normal, menganggap Omikron itu seperti teman, ya, nggak perlu kita takuti, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelum pandemi. Saat ini kita mengkhawatirkan adanya perang dunia ketiga, ya, walaupun sebetulnya kita masih perang dengan virus COVID ini yang belum selesai. Kalau kita lihat perang dunia itu tentunya ada strateginya, strategi perang supaya menang. Nah, demikian pula dalam hal terhadap COVID ini ya, terhadap Omikron, tentunya kita harus punya strategi juga. Strateginya apa? Menurut saya adalah adaptasi ya, bagaimana kita beradaptasi terhadap keadaan apa adanya, senyatanya, dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk itu tentunya perlu persiapan dan perencanaan. Awalnya tentu pengetahuan dulu. Kita harus tahu dulu apa itu COVID, apa itu Omikron, dan varian-variannya. Setelah itu bagaimana kita mencegah, melindungi, seperti juga kalau perang, kalau bisa kan kita bersembunyi di tempat persembunyian yang aman ya, sehingga banyak orang yang membangun tempat-tempat perlindungan supaya terhindar dari bom ya, nggak pergi keluar sembarangan kalau nggak ada keperluan ya. Kalaupun pergi tentunya dengan perlengkapan, misalnya kalau tentara saya mendengar pakaiannya itu anti peluru, bahkan karena perangnya di daerah yang sangat dingin, baju perangnya itu ada baterainya. Jadi suhunya bisa ditingkatkan sehingga tentara itu nggak kedinginan. Karena baju perangnya itu dilengkapi dengan baterai selain daripada anti peluru dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan kita. Kalau kita ingin berlindung dari virus ini, tentunya kita harus melengkapi tubuh kita dengan perlindungan, yaitu yang kita kenal sebagai 6M. Dan harus dengan imun tubuh yang kuat, karena nggak tiap orang yang terserang virus menjadi sakit. Ada yang jadi sakit, ada yang OTG, ada yang gejala ringan, sedang, berat. Nah, ujung-ujungnya adalah memang karma baik kita melindungi atau enggak, itu pun turut berperan selain daripada upaya-upaya yang kita lakukan, imun tubuh dan sebagainya. Selain itu kita juga sebenarnya masih punya senjata, yaitu vitamin, obat-obatan kalau sampai kita harus berhadapan dengan virus ya. Sekarang udah ada antivirus dan sebagainya. Jadi kalau kita mau perang, yang pertama harus kita tingkatkan ya adalah imunitas tubuh kita. Sehingga kalaupun ada virus masuk ke tubuh kita, kita nggak menjadi sakit, tetapi hanya menjadi orang yang tanpa gejala atau gejala ringan saja. Nah, Sang Buddha sudah mengajarkan tentang CUKA ya, saya kira semua sudah hafal ya apa itu CUKA. Saya nggak ulang secara detail ya, hanya secara sekilas aja, yaitu pikiran harus penuh dengan cinta kasih, karuna, mudita, latihan menjadi positif pikiran kita, nggak stres, marah, benci ya. Kemudian cari lingkungan yang baik, ya lingkungan yang baik tetap seperti prokes ya, yaitu tempat yang ventilasinya baik, matahari, dan juga jangan berkerumun. Karma tentunya kita harus olahraga, 5M, 6M ya, vaksin, dan jangan lupa untuk berbuat baik. Kita tahu bahwa perbuatan baik itu sangat menunjang sekali ya. Kemudian juga makanan. Makannya sangat penting sekali, tidak makan yang kotor atau nggak bergizi, karena makanan juga bisa mempengaruhi pembentukan antibodi kita. Kalau kita divaksin, kita punya makanan, tujuannya kan membentuk antibodi. Kalau kita kurang makan juga, kemungkinan kita untuk membuat antibodi juga tidak optimal. Lalu ada satu hal yang juga ingin saya ajak hadirin semua untuk lebih mengembangkannya, yaitu cinta kasih. Kita tahu 11 manfaat dari meta, yaitu 3 yang pertama berkaitan dengan tidur. Ya, kita dengan mengembangkan meta dengan baik, kita bisa tidur dengan nyenyak, bangunnya segar, nggak bisa mimpi indah atau nggak mimpi yang menyeramkan. Nah, kalau kita mendapatkan 3 manfaat yang pertama ini, kita berarti sudah bisa tidur nyenyak, bangun segar, dan tidur ini sudah terbukti sangat membantu meningkatkan imun. Ya, jadi jangan lupa untuk terus mengembangkan meta. Di samping manfaat yang lain, kita akan dicintai oleh semua orang, termasuk dewa, Brahma, dilindungi oleh dewa,
tak dapat dicederai oleh racun, api, senjata, mudah-mudahan juga oleh virus-virus ya, mencapai konsentrasi tinggi, dan kalaupun kita harus meninggal, kita terlahir di alam yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi pada saat seperti ini daripada kita ketakutan, panik, kalau ada waktu teruslah berlatih mengembangkan cinta kasih atau meditasi metta bhavana agar imun tubuh kita menjadi meningkat. Jangan lupa untuk terus bersyukur terhadap apapun yang kita terima. Akibat karma buruk berbuah, kita terima dengan lapang dada, tetap dengan rasa bersyukur. Ya, jangan lupa untuk perhatikan makanan yang bergizi, tidur harus cukup, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus secukupnya. Kemudian ventilasi, matahari, olahraga, dan juga jangan lupa untuk menambah karma baik. Karena semua orang lahir dari karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Dan ini 6M nggak bisa dilewatkan walaupun negara kita sudah diturunkan jadi PPKM level 2, bahkan mungkin level 1, tetap 6M menurut saya harus kita pertahankan. Ya. Dan kita semua sudah paham bahwa pencegahan jauh lebih mudah, murah, dan memuaskan. Seperti pengalaman kita mengimunisasi atau vaksinasi hepatitis, HPV, bisa mencegah dari kanker, ya, karena kalau kita nggak imunisasi maka mungkin kita akan mendapatkan penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan, tapi dengan kita imunisasi kita akan mendapatkan kesehatan ataupun tercegah dari penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Demikian pula dengan COVID ya. Kalau kita sudah dapat kesempatan untuk vaksin, jangan melewatkannya. Kita akan mendapatkan herd immunity kalau kita sudah vaksin lengkap sampai ke booster. Jadi tugas kita bukan hanya untuk mengejar vaksin bahkan kalau bisa sampai ke 4, ke 5, tetapi yang terutama tugas kita adalah memotivasi orang yang belum pernah mendapatkan vaksin untuk mendapat vaksin pertama. Karena kalau semua masyarakat sudah tervaksin, maka kita akan mendapatkan herd immunity atau kita akan lebih mudah untuk melewati pandemi ini. Dan vaksin terbukti ampuh menyelamatkan dunia sejak zaman dahulu ya. Beberapa kali pandemi itu juga terbantu dengan adanya vaksin. Jadi jangan ragu atau takut vaksin ya. Kalau ada pembantu ataupun tetangga yang belum divaksin, tugas kita ya untuk motivasi mereka agar mau divaksin. Agar kita bisa mampu hidup berdampingan dengan COVID. Ya, jadi saya berharap kalaupun sudah dilonggarkan peraturan oleh pemerintah, jangan euforia ataupun gembira yang berlebihan hingga lalai menerapkan prokes. Tetap gunakan masker dan 6M, dan jangan lupa yang belum vaksin tunggu ataupun cari kesempatan kapan bisa divaksin. Karena diharapkan sebetulnya memang kalau kita lihat dari angka-angka yang seharusnya kita saat ini belum sesuai dengan yang seharusnya, tetapi karena tuntutan daripada segi sektor lain, yaitu sektor ekonomi, sosial budaya, maka kita percepat untuk pelonggaran tersebut. Dengan harapan masyarakat dapat hidup produktif, sehat, dan bebas dari paparan COVID, dan semua aspek kehidupan termasuk roda perekonomian dan kehidupan sosial budaya dapat berjalan seperti sedia kala. Kalau kita peduli pandemi, maka pandemi ini akan berakhir. Bersama kita bisa, saya yakin ya. Kita yakin bahwa kita akan sangat bahagia bila nggak berpenyakit, walaupun penyakit masih ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa berharap seperti bunga teratai ya, yang bisa tetap tumbuh dengan indah walaupun berada di sekitar lumpur. Ya, walaupun virus-virus masih ada di sekitar kita, tapi kita karena imun bagus, ya kita prokes, maka kita akan dapat menjalankan aktivitas normal seperti semula kala, sehat, hidup damai bahagia. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya stop share screen-nya dulu ya. Ya, silakan. Wah, makasih Dokter Meta. Penjabarannya luar biasa banget, semakin banyak banget informasi ya, cici-cici semua ya. Saya dari tadi tercengang-cengang melihat itu virus kayaknya tuh kok sampai bercucu-cucu, astaga, bercucu-cucu itu cucunya nanti ada cucu 1, cucu 2, cucu 3 gitu ya, Dok ya.
Waduh, serem juga sebenarnya kalau dilihat-lihat lebih lagi gitu kan. Ini kenapa bermutasi terus-terusan gitu ya. Tapi dengar-dengar katanya kalau satu penyakit itu sendiri gitu kan, satu virus itu sendiri kalau lebih sering bermutasi itu lebih melemahkan si virus itu sendiri. Iya kan, Dok? Seperti itu kah? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan itu kan nggak selalu menjadi lebih jelek, ya kan? Perubahan bisa jadi lebih baik. Kalau kita lihat sekarang kan Omikron walaupun dia punya daya tular yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terpapar, tetapi orang yang masuk di rumah sakit lebih sedikit, ya kan? Mungkin orang-orang di lingkungan kita yang meninggal juga kan lebih sedikit, nggak seperti waktu zamannya Delta. Zamannya Delta kita tahu, wah, eh, ketua yayasan ini, ketua yayasan itu pergi, walaupun usianya masih muda. Ya, jadi walaupun saat ini yang meninggal masih ada, ya angka kematian masih cukup tinggi, tetapi tidak setinggi waktu varian Delta. Jadi kita berharap kalaupun virus itu bermutasi, bermutasinya ke arah perlemahan sesuai dengan hukum anicca, berubah dan berubah. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa dengan berubah nanti semakin parah. Kenyataannya yang saat ini kita lihat adalah berubahnya menjadi lebih lemah, menjadi lebih sedikit angka kematian dibandingkan sebelumnya. Angka kesembuhan juga banyak, jadi Wah, jangan takut kalau kena kemungkinan sembuh juga jauh lebih tinggi daripada kemungkinan gagal. Jadi nggak usah wah. paranoid, takutan yang berlebihan. Iya, 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 iya. Betul banget, Dok. Nggak usah paranoid. Kalau semakin paranoid, semakin jadi ya, Dok ya. Ya, Istilahnya kan secara nggak langsung mempengaruhi imun di tubuh kita sendiri ya kan. Kita pikirin terus gitu kan. Tiba-tiba ya itu yang dirasain si fisiknya ini sendiri. Yang nggak ada jadi ada sebenarnya jadinya ya, Dok ya. ya, setuju, betul. Wah, wah, wah. Wah, boleh nih cici-cici yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin mumpung hari ini, siang ini kita dapat kesempatan bertanya sama ahlinya langsung kita cari tahu yang lebih dalam. Apa sih yang pengen kita tahu lagi gitu kan tentang si Omikron biar kita lebih bersahabat lagi dengan Omikron ini. Biar kita nggak paranoid lagi dan biar kita juga lebih sehat lagi pastinya ya.